Halo semuanya, di sini saya akan berbagi yaitu tentang apakah kita itu bisa nggak sih hidup bahagia apa adanya tanpa status sosial. Nah, menarik nih, mumpung saya ya masih antara masih apa adanya dan status sosial itu ada di dua-duanya itu. Jadi saya akan berbagi. Status sosial itu apa sih secara sederhana, yaitu status kita yang dilihat orang lain, apakah itu dari si pekerjaan, status pernikahan atau masih jomblo gitu kan, atau kita punya apa, punya mobil, punya HP, mungkin punya motor sport, itulah. Kalau itu semuanya menjadi motivasi agar dilihat orang seperti apa, itulah status sosial. Tapi apa adanya, yang kita punya saat ini tuh apa, dan bisa nggak sih bahagia dengan itu semua. Nah, sini saya akan berbagi ya pengalaman saya pribadi. Jadi yang pertama kita harus tahu bedanya antara status sosial dan apa adanya. Saya ulang lagi ya, status sosial itu yaitu tadi status kita di mata orang lain. Misalkan dulu saat sekolah atau kuliah kita di organisasi apa, kita sebagai apa, misalkan sebagai ketua OSIS atau di BEM. Selain kita senang di situ, juga ada rasa status kita sebagai ketua OSIS dilihat orang lain tuh keren, seperti itu, itulah status. Atau punya pacar, yang dulu pacaran dilihat orang lain, punya pacarnya cantik, hebat. Atau sekarang masih jomblo dan udah nikah gitu. Yang jomblo dikata-katain, yang nikah itu kelihatan bahagia. Nah, itu status seperti itu, kita nggak bisa memungkirinya, kan selalu ada. Nah, terus apa adanya itu ya yang kita sekarang ini mungkin masih jomblo gitu kan, pekerjaan masih biasa aja, HP-nya masih biasa aja, kemana-mana masih motoran. Nah, itu saya jujur aja, no problem. Tapi kadang ya kita itu juga termotivasi untuk pengen, yaitu tadi kita pengen dilihat orang lain itu seperti apa. Nah, itu nggak masalah sebenarnya, cuman kita harus tahu kondisi kita itu seperti apa dan tetap bisa bahagia meskipun seperti ini gitu. Jangan jadikan kalau belum tercapai kayak kita itu pokoknya harus gitu. Belum punya mobil saya baru bahagia ketika udah punya mobil, ketika masih jomblo saya nanti baru bahagia ketika udah nikah. Nah, jangan, kita nikmatin aja. Karena kita tahu kondisi kita seperti ini, status sosial seperti apa. Nah, yang kedua nih, status sosial jadi motivasi. Nah, ketika kita belum mendapatkan sesuatu, itu jadikan motivasi untuk bisa dapatkan itu. Yang masih jomblo segera berusaha buat nikah, yang belum kerjanya belum mapan, termotivasi kerja keras lagi ya, penghasilannya naik. Apalagi ya, mungkin yang pengen berpolitik, terjun di dunia politik, nggak masalah, biar ada posisi di sana gitu kan. Orang mungkin dari ketua RT sebentar, nah di ketua RT apalagi sampai jadi bupati, itu kan status itu. Tapi juga di situ tuh bagus menurut saya. Nah, lanjut yang ketiga, manfaat. Jadi status sosial kita meningkat itu ada manfaat, utamakan manfaat dulu. Misalkan nih kita punya mobil gitu. Manfaatnya punya mobil itu apa sih? Mungkin buat kemana-mana keluarga lebih aman, nggak kepanasan, buat nganterin anak, istri, itu bagus kan. Tapi kalau kita cuman ngotot buat beli mobil, itu kurang, misalkan harganya terlalu tinggi gitu, terus kita itu ngutang sampai membebani hidup kita, buat apa? Atau beli rumah gitu, buat membebani. Sebenarnya kita ngontrak aja masih bisa,
tapi karena pengen wah kelihatan udah punya rumah terus maksain diri beli rumah. Atau nikah nih, nikah, wah teman-teman udah pada nikah nih, aku belum, ya udahlah cari aja lah, nggak selektif sampai sampai pokoknya yang penting bisa nikah. Waduh bahaya itu. Jadi manfaatnya itu harus dilihat. Jangan cuman mengandalin biar kita mendapatkan status itu, jangan. Jadi buat motivasi juga manfaat. Yang terakhir, ketika kita melihat orang lain mungkin sekarang terkenal ya di sosial media, mereka yang hidupnya kelihatan wah gitu. Pasti pengen sih misalkan pernikahan idaman, suami idaman, istri idaman, HP idaman. Sekarang tuh banyak banget HP idaman yang terbaru, apalagi yang berkamera 3 gitu, apalagi ya sepeda idaman. Ya itu motivasi kita pengen seperti itu apa sih gitu? Apakah sekedar agar dilihat orang lain, atau memang itu ada manfaatnya? Misalnya saya nih beli laptop harganya 15 juta, apakah cuma buat keren-kerenan aja gitu, laptopnya keren gitu? Enggak gitu kan, ada manfaatnya buat kerja lebih lancar, buat ngerjain project, buat ngedesain, ya pokoknya bisa balik modal lah buat kerja. Nah itu manfaatnya di situ ada, no problem. Itu sih. Jadi kalau kita melihat orang lain juga nggak masalah, jangan iri sama mereka. Itu karena mereka itu mungkin uangnya sudah sisa-sisa untuk beli itu semua, jadi nggak ada beban gitu. Lah uangnya aja banyak, buat beli masih sisa, apa yang salah gitu? Kalau mereka memamerkan itu semua juga nggak ada salah, yang salah dari mereka. Justru membuat kita termotivasi, tapi juga nggak mau bebani gitu. Ya udah nikmatin seperti ini aja. Jadi motivasi hidup itu bisa bikin kita bahagia gitu. Hidup lebih hidup, apalagi kalau tercapai. Nah senangnya tuh di situ. Dari yang kecil-kecil dulu aja deh. Misalkan pengen beli sepatu yang harganya 1 juta, nggak masalah. Motivasi nanti kalau penghasilannya dapat segitu beli itu. Jangan utang. Kalau ngutang itu termasuk memaksakan diri sih menurut saya. Tapi kalau ngutang buat bayar cicilan itu masih sisa banyak, cuman 20% lah dari penghasilan kita sebulan, dan masih sisa 80% masih bisa nabung, itu nggak masalah. Itu sih. Jadi semoga bermanfaat. Begitu aja. Salam semangat dan salam sehat.